Haleluya, 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 haleluya. Tuhan mengutus aku mewartakan Injil kepada orang hina dina dan mewartakan pembebasan kepada para tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, Aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah Aku diutus." Dan Ia mewartakan dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, juga mengusir roh-roh jahat. Tetapi bukan itu tujuan Yesus. Maka Yesus meskipun banyak orang sakit, tidak semua disembuhkan. Meskipun banyak orang kusta, tidak semua disembuhkan. Yesus juga bisa menghidupkan orang mati, tetapi tidak semua dihidupkan oleh Yesus. Kita hanya kenal beberapa saja, termasuk Lazarus. Karena memang bukan itu tujuan Yesus diutus datang. Tujuan Yesus diutus datang adalah mewartakan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya ya Yesus itu sendiri. Yesuslah kabar gembira itu. Yesuslah Injil itu. Bahwa Allah mengasihi kita. Bahwa Allah menebus kita. Bahwa Allah mengaruniakan hidupnya sendiri supaya kita mempunyai hidup yang kekal. Yang diharapkan dari pihak kita adalah iman, percaya akan Yesus yang adalah kehidupan kekal kita dan mencintai Dia. Maka sembuh tidak sembuh, yang penting percaya kepada Yesus. Karena bukan kesembuhan pertama-tama yang menjadi prioritas Yesus, tetapi iman kepada Tuhan Yesus. Bahwa bersatu dengan Yesus itu hidup selama-lamanya. Bahwa maut sudah dikalahkan oleh Yesus, kita percaya. Sehingga bukan kalau sakit lalu disembuhkan baru percaya. Memang kesembuhan adalah usaha atau bukti atau tanda supaya kita makin beriman kepada Yesus. Tapi itu sarana. Sarananya bisa macam-macam. Tidak sembuh pun bisa menjadi sarana untuk percaya kepada Yesus. Tidak sehat atau tidak hidup selama-lamanya juga bisa menjadi tanda percaya kepada Yesus. Bahkan mati, kemartiran
adalah tanda paling nyata akan iman kepada Yesus Kristus. Karena memang bukan kesehatan dan hidup terus di dunia ini yang mau diwartakan Yesus, bukan itu. Yang mau diwartakan Yesus adalah bahwa Allah mengasihi kita. Allah adalah Bapa kita. Allah menyediakan tempat bagi kita supaya kita bisa bersatu dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus sejak sekarang sampai selama-lamanya. Itu yang penting. Itu yang harus kita imani. Maka sehat tidak sehat tetap percaya. Sembuh tidak sembuh tetap percaya. Mati atau hidup tetap percaya. Itu yang penting. Kesembuhan bukan tujuan Yesus datang ke dunia ini. Salah satu bagian dari tujuan Yesus ke dunia ini iya. Bahwa kalau percaya kepada Yesus, sakit sembuh, mati bisa hidup. Tapi kalau percaya kepada Tuhan Yesus sekarang selama-lama sampai nanti tetap bersama dengan Tuhan. Hidup bersama Tuhan, mati bersama Tuhan, bangkit bersama Tuhan. Itulah kabar gembiranya. Maut sudah dikalahkan. Kita bisa bersatu dengan Tuhan dan hidup bahagia selama-lamanya bersama Tuhan. Maka penting kita melihat mana yang penting, mana yang tidak penting. Maka penyembuhan, it's fine, bagus. Tapi bukan tujuan Yesus datang untuk itu. Itu hanya menjadi salah satu bagian supaya kita percaya. Setiap penyembuhan, setiap mujizat supaya kita percaya. Maka kalau tidak sembuh pun kita percaya, cukup. Dan memang tidak semua disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tidak semua dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan para martir, banyak yang mati. Martir mati semua. Jadi bukan itu yang paling utama. Tetapi percaya kepada Yesus. Dalam hidup ini, dalam hidup nanti. Dalam hidup, dalam mati, dalam bangkit. Percaya kepada Yesus sebagai kabar gembira itu sendiri. Siapakah Injil itu? Apakah Injil itu? Ya Yesus itu Injil. Kabar gembira dari Bapa. Mari kita mohon rahmat Tuhan. Supaya kita tetap percaya kepada Tuhan dalam apapun juga. Senang, susah, sehat, sakit, hidup, mati. Percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dialah Tuhan kita. Bersatu dengan dia. Itulah tujuan kita. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas rahmat iman. Sehingga kami mampu mengakui Engkau sebagai Allah yang menemani kami, Immanuel. Yang menyelamatkan, yang mengalahkan kematian, yang menghapus segala dosa kami. Semoga kami makin tumbuh, makin berkembang, makin kokoh dalam iman kepadamu, dalam cinta kepadamu, dan kepada sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.